Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah bika amsayna bika asbahna bika nahya wa bika namut ilaikal masir. Allah bika amsayna bika asbahna bika nahya wa bika namut ilaikal masir. Allah bika amsayna bika asbahna wa bika nahya wa bika namut ilaikal masir. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah masjid yang dicintai Allah, kita masih diberi keizinan dan kesehatan untuk berada sejenak di Masjid Al-Amirah Hajah Maryam Jerudong dalam pertemuan mingguan Rabu malam Kamis ya. Tajuk sorotan Tazkirah Maghrib masih melalui langkah mencegah wabak COVID-19 melalui tadabbur Al-Quran, dan kita kaitkan dengan khutbah Jumat yang lepas ni. Cantik sekali ya himbauan dalam khutbah Jumat. Ada 3 perkara yang perlu direbut dalam bulan Sya'ban. Ada 3 perkara yang perlu direbut dalam bulan Sya'ban bagi mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan Al-Mubarak, dan ada juga kaitannya dengan kaedah mencegah COVID-19. Yang 3 itu, 1, memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban. Yang kedua, bertaubat dan beristighfar. Yang ketiga, banyakkan doa dan zikir. 3 itu bermanfaat untuk mencegah COVID-19 ya. Kita semak saja di sini apa yang sudah dibincang dalam minggu lepas dan sebelumnya juga. Poin nomor 6, petikan 6 berkaitan dengan himbauan khutbah Jumat, memperbanyak zikir dan doa. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kita hendaklah berzikir kepada Allah, banyakkan berzikir, jangan buang masa. Jangan buang masa kepada benda yang tak berguna. Jangan buang masa kepada benda yang dimurkai Allah. Itu mengundang COVID. Kita disuruh berzikir, fazkuruni, kamu adalah berzikir mengingatiku, kata Allah, banyakkan zikrullah. Azkurkum, niscaya aku akan mengingatimu. Allah akan mengingat kita ni. Bila Allah mengingat hambanya, Allah akan melindunginya. InsyaAllah Allah akan menjaganya.
jasmani dan rohani, menjaganya waktu hidup, menjaganya di penghujung usia, menjaganya juga di alam barzah dan di alam baqa. Penjagaan Allah bukan saja di atas bumi, bukan saja saat kita berada di atas bumi, saat kita sudah dikebumikan juga. Saat kita sudah berada dalam perut bumi juga dijaga Allah. Karena ingat tuh, bukan saja daripada ancaman COVID-19. Subhanallah. Subhanallah. Di sini ada satu hadis. Hadis Sahih Bukhari, terdapat juga dalam Musnad Imam Ahmad. Sahih Bukhari nomor 1314, Musnad Imam Ahmad nomor hadis 11372. Dalam Riyadhus Shalihin hadis nomor 943. Apa katanya di sini? Yang bercerita di sini Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia bercerita ini tentang penjagaan Allah kepada hambanya, bukan hanya di atas bumi semasa dalam perut bumi juga, bukan hanya dari bahaya COVID-19, malah dari bahaya azab kubur yang mengerikan. Baginda katanya pernah berpesan, bersabda, "Iza wudi'atil janazatu fahtamalahar rijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin qalat li ahliha ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illal insan walau sami'al insan la sa'iq." Sadaqa Rasulullah SAW. Lihat penjagaan Allah kepada hambanya dari azab di atas bumi dan dalam perut bumi. Allah melindungi kekasihnya. Iza wudi'atil janazah, apabila orang itu sudah meninggal dunia, sudah dimandi, sudah dikafan, sudah disalat, mau dibawa ke kubur, fahtamalah rijal, lalu diusung di atas keranda, naik van, kereta jenazah, fahtamalah rijal, dibawa oleh jemaah, diusungnya, ala anakihim, fa in kanat salihah, kalau jenazahnya jenazah orang saleh, pencinta ketaatan, pencinta ilmu, pencinta orang saleh, pencinta masjid, pencinta salat, tidak mau buang masa, takut buang masa. Orang saleh takut buang masa. Masa berkira sama orang saleh. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia rugi karena dia buang masa. Kalau orangnya orang saleh, qalat, jenazah itu bercakap, tapi orang tak dengar. Karena bahasanya bukan bahasa biasa lagi. Bukan didengar dengan telinga bahasanya, tapi didengar oleh makhluk lain. Katanya, qaddimuni, bawalah saya dengan segera ke dalam kubur. Dia sudah tahu kuburnya taman surga. Dia sudah tahu dalam kuburnya dia akan dijaga dengan selesa. Dia dah nampak kuburnya dah. Dia dah nampak jannah waktu rohnya dicabut. Sudah ada sebut dalam Quran ya. Ada sebut dalam Quran, orang yang taat, orang yang saleh, saat rohnya mau dicabut, diberi kata-kata yang menyejukkan keadaan, yang dibawa oleh malaikat mengatakan orang itu akan dibawa ke jannah. Apa kata si mayat tadi? Qaddimuni, cepatlah bawa saya ke kubur. Gelisah duduk lama-lama di rumah.
gelisah duduk lama-lama di keranda dalam van, gelisah mau cepat masuk kubur. Begitulah penjagaan Allah ya. Begitulah penjagaan Allah. Bukan saja dijaga dari wabak, dari azab kubur juga. Yang jarang orang berpikir. Orang sibuk berpikir tentang wabak COVID-19 di atas bumi. Azab di perut bumi tidak difikirkan. Yang pikir apa? Selamat. Semuanya okey di atas ini, di atas perut bumi. Tak ke masjid tak apa. Bahaya ya. Tak baca Quran tak apa. Bahaya. Subhanallah. Cerita selanjutnya, wa in kanat ghairu salihah, kalau jenazah itu bukan orang yang saleh, orang yang cuai, orang yang lalai, orang yang lengah, qalat li ahliha, dia meratap, meraung, ketakutan. Baru akan diantar ke kubur ketakutan, ya wailaha, aduh sialannya, aduh sedihnya, aduh susahnya. Aina tazhabuna biha, kemana saya mau diantar? Jenazah itu tahu dia mau diantar ke kubur, tahu kuburnya siksa, tahu kuburnya lubang neraka. Kemana mau diantar saya ini katanya. Yasma'u sautah kullu syai'in illal insan. Dalam hadis sahih ini ya, semua makhluk mendengar ratap tangis, mendengar ratap tangis si mayat ini, illal insan, kecuali manusia yang tak dengar. Yang lain dengar. Kalau ada ambok dekat tanah pekuburan tuh, dengar sama ambok tuh. Kalau ada monyet di sana ya. Walau sami'al insan la sa'ik katanya. Kalau didengar oleh manusia, pingsan orang terselejur. Pingsan terus. Macam mana mau dikebumikan lagi? Macam mana mau diangkat lagi? Macam mana driver mau memandu lagi? Ini perlu kita pikirkan ya. Dengan membanyak taubat, seperti yang dihimbaukan dalam khutbah Jumat, kalau orang itu bertaubat, Allah mengampunkan dosanya, selamat daripada bahaya di atas bumi, selamat daripada azab dalam perut bumi, dalam kubur, insya Allah. Kalau tidak, mungkin orang itu selamat dari azab di atas bumi, tapi adakah dipikirkan untuk selamat dalam kubur, untuk selamat di padang mahsyar? Dua-dua kena dipikirkan. Itu yang dihimbaukan dalam khutbah Jumat, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Subhanallah. Itu ayatnya mengatakan tadi apa? Fazkuruni azkurkum. Berzikirlah, banyakkanlah zikir. Azkurkum, aku akan mengingat kalian, mengingat kamu. Allah akan ingat kita ini kalau kita banyak berzikir. Washkuruli, bersyukurlah kepada Allah. Masjid besar, masjid cantik, masjid megah, luas, sejuk, dekat, tepi jalan besar, kereta sesuka hati memilih. 5 kali dipanggil ke rumah Allah. Washkuruli, syukurlah kepada Allah. Wala takfurun, jangan kufur. Mungkin orang Melayu ada yang sudah biasa dengan kufur. Kufur itu yang tidak bersyukur. Badan sehat, dia boleh pergi masjid tapi dia tak pergi. Kecuali dengan alasan lain lah ya. Kecuali dengan alasan lain. Yang jelasnya wala takfurun,
Dalam petikan sebelum ini ada disebut, petikan sebelum ini dalam surah Ibrahim ayat 7, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, kamu akan menimpa azab yang dahsyat. Simak semula ya, ayat 7 surah Ibrahim. Maka di antara zikir istighfar yang pendek, singkat, padat, menyeluruh, inilah dicadangkan di sini. Rajinlah baca ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bila kita rajin baca ini, kita dikatakan berzikir, kita akan dilindungi Allah. Bila rajin baca ini, kita dikatakan dalam kategori orang yang beristighfar. Zikir juga, istighfar juga, doa juga. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, berilah kami keampunan, ampunlah dosa kami, karena yang mengundang wabah itu dosa. Subhanallah. Sebelum ini dalam petikan sebelumnya sudah disebut ya. Tengok surah Asy-Syura. Subhanallah. Halaman 486 ayat 30. Yang mengundang azab itu dosa. Yang mengundang azab dosa. Banyak dalam Quran. Boleh dilihat ayat 30 surah Asy-Syura. Halaman 486 bagi yang buka mushaf ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Shadaqal azim. Allah ma'afina wa'fu anna. Dalam petikan sebelum ini sudah ada ayat ini ya. Wa ma asabakum min musibah, setiap musibah yang menimpa kamu, fabima kasabat aydikum, adalah disebabkan perbuatan kamu sendiri. Kata orang Melayu apa? Tangan menyincang, bahu memikul. Kenapa ada azab? Dia berulah. Dia tak betul. Kadang-kadang satu rumah tak betul. Ayahnya, maknya, anak-anaknya. Quran tak pegang. Kalau tak pegang Quran, dah tak betul hidup. Quran wajib dipegang. Quran wajib dibaca. Quran wajib dipelajari. Wajib ditadabbur. Wajib difahami. Wajib disampaikan. Wajib diamalkan. Wajib diperjuangkan. Tak ada masa dengan Al-Quran, menimpa azab, mengundang azab. Allah melihat satu rumah tak pegang Quran, rumah tak pegang Quran, rumah sebelahnya tak pegang Quran. Itulah mengundang azab. La haula wala quwwata illa billah. Dibacakan ayat tadi sekali lagi ya. Wa ma asabakum min musibah. Musibah. Bahasa Melayu pun musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah yang menimpa kalian, yang menimpa kamu, adalah karena perbuatan sendiri. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Itu pun banyak yang Allah tak kira, Allah maafkan. Sedikit saja yang dikira Allah. Dalam ayat lain minggu lepas sudah disebut ya, dalam surah Fatir dikatakan kalau dikira Allah semuanya seperti Allah mengira umat-umat terdahulu.
Kalau ada yang baulah, yang buat tak betul, datang azab serta merta. Satu kaum habis, satu negeri habis. Banyak dalam Quran ceritanya tuh. Ini dicakap wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan kebanyakannya. Jadi inilah solusi yang dicadangkan ya. Baca banyak-banyak ini ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jangan pernah jemu membacanya. Ampunlah dosa kami ya Allah. Kamilah penyebab Covid itu datang ya Allah. Kalau engkau tidak ampun, Covid tak akan pergi. Kalau orang itu beristighfar, istighfarnya didengar Allah, Covid tak akan ada. Nah, ada sambungannya kepada surah Al-Anfal. Allah berjanji di sana, jika orang itu beristighfar, tidak akan ada azab. Minggu lepas sudah disebut ya, surah Al-Anfal, halaman 180. Ayat 33 di bagian kedua ayat, penghujung ayat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tak mungkin Allah mengazab mereka kalau mereka beristighfar. Kalau mereka menyadari dosanya, menginsafi kesalahannya, lalu beristighfar, minta Allah memaafkan, tidak akan ada azab. Jadi itu maka kita cadangkan istighfar dari Quran ini, karena dia punya kelebihan yang tercatat di sini paling kurang ada 15 kelebihannya. Patutnya merangsang kita untuk memperbanyak istighfar ini. Ada 15 kelebihannya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayo kita baca sama-sama ya. Rata-rata jemaah sudah lekat di hatinya istighfar ini. Tinggal lagi nak baca atau tidak, itu saja. Patutnya balik dari masjid dalam perjalanan baca, nak pergi masjid baca, sampai rumah baca dengan keluarga, sebelum tidur baca. Ada jemaah yang coba dalam seminit dia boleh baca 20 kali. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayo kita baca dulu ya. Kita baca dari amanah Rasulullah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير. Mudah-mudahan Allah mendengar ya. Bagi menyahut himbauan dalam khutbah banyak istighfar dan taubat, katanya inilah satu pilihan. Kalau ada pilihan lain silakan. Ini yang pendek, padat, menyeluruh. Ghufranaka rabbana, ampunlah dosa kami Allah, kami sudah buat silap, maka kami ditimpa musibah wabak COVID-19 ya Allah, karena ada seperti itu. Ampunlah dosa kami Allah. Bukan ya Allah angkatkanlah azab, tapi dia tak tahu dia buat dosa. Dia berdoa tolak bala, tapi dia tak tahu dia buat dosa-dosa, dibuat lagi. Tidak akan didengar doanya. Salah satu syarat doa dikabul dalam hadis, mesti menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kemungkaran tidak dicegah, kemakrufan tidak ditegakkan, doa tidak akan didengar. Ia mengundang wabak dosa. Dosa masih dibuat. Macam mana wabak mau pergi? Jadi sama-sama dibaca nih ya. Jadikan wirid, jadikan zikir. Percayai kalamullah. Tadi ada surah Asy-Syura,
Tadi ada surah Al-Anfal, rujuk itu. Tengok nota yang minggu lepas. Ini kali ketiga sebenarnya tajuk ini. Tapi hari ini kita kaitkan dengan seruan khutbah Jumat. Kita tak baca lagi dari awal. Kalau kita baca dari awal, subhanallah, dosa ini risikonya tinggi sekali risikonya. Bukan saja mengundang azab, dosa juga menghijab. Kenapa masjid lengang? Dosa. Kenapa zaman dulu, kenapa dalam komuniti yang mereka mencintai ilmu, mencintai Al-Quran, kenapa boleh maju masjidnya? Subhanallah, subhanallah. Nah, subhanallah. Di sini dalam kolom 1 tuh di bawah ada cerita jemaah dengan Imam Hasan Basri. Tengok di sini. Kolom 1 di bawah, pernah orang mengadu perihal mereka kepada Imam Hasan Basri rahimahullah. Apa dia cakap? Wahai imam, kami tak boleh sembahyang malam, kami tak boleh tahajud. Orang dulu risau kalau tak boleh tahajud. Orang dulu risau bila tahajud tak boleh. Jumpa imam, jumpa ulama bertanya, kenapa kami tak tahajud imam? Apa sebabnya? Dia sembahyang berjamaah, dia sembahyang sunat, dia baca Quran, puasa sunat, tapi tahajud tidak. Mengadu jumpa ulama. Subhanallah. Kata Imam Hasan Basri, kamu dibelenggu dosa. Kenapa kaki tak boleh melangkah ke masjid? Kehidupannya dibelenggu dosa. Kenapa tangan tak boleh pegang Quran? Kehidupannya dililit dosa dan buat dosa lagi. Subhanallah, subhanallah. Maka kita perlu memperbanyak istighfar. Kita perlu memperbanyak istighfar. Ada lagi cerita, nanti mungkin boleh dibawa ceritanya ke sini. Cerita seorang pembantu rumah tangga. Zaman dulu dipanggil amah. Cerita seorang amah baru tukar majikan. Majikan baru dari majikan lama. Di rumah majikan baru, bila tiba time tahajud pukul 3:30, pukul 4 dibangunkannya tuan punya rumah, majikannya dibangunkan. Tuhan tahajud katanya. Bukan tahajud, terkejut dia. Majikannya terkejut. Ada apa katanya? Kamu perlu apa? Tahajud katanya. Tahajud apa katanya? Dia tak tahajud. Subhanallah. Tidak pernah tahajud, dibangunkan tahajud, terkejut. Lalu dia kontak majikan pertama. Wahai Tuhan, saya tidak mau kerja dengan majikan ini, mereka tidak tahajud, takut azab Allah datang, saya tak selamat. Tolong cancel kontrak. Dibatalkan kontraknya dengan majikan baru, diambil oleh majikan lama semula. Tolong cancel kontrak ini, mereka tidak tahajud, saya takut azab Allah datang, saya tak selamat. Bayangkan ya, Allah menghimbau menurunkan rahmatnya setiap ujung malam. Bangunlah tahajud, berdoalah, beristighfarlah, bertaubatlah tiap malam. Tiap malam. Tapi siapa yang mendengar? Siapa yang menyahut? Dia macam azan juga, Pak. Azan itu melalui pembesar suara. Ada manusia yang melaungkan suaranya. Ini Allah direct. Bacalah hadis kudusi.
Panggilan Allah menyuruh orang bangun di ujung malam, berdoa, beristighfar, bertaubat tiap malam sampai terbit fajar. Lewat tengah malam ada himbauan, ada announcement, ada pengumuman dari langit. Itu maka dalam khutbah Jumat dicakap sana zikir dan doa, istighfar dan taubat. Bila masanya? Ujung malam. Bangun ke? Alhamdulillah. Kalau tak bangun, ini yang diadukan curhatnya jemaah kepada Imam Hasan Basri. Kenapa kami tak boleh bangun? Kata Imam, dosa. La ilaha illallah. Maka kita banyakkanlah istighfar ni ya. Mudah-mudahan mau bangun. Selagi tak bangun tahajud, selagi tak beristighfar, susah Covid mau pergi. Covid susah mau pergi. Ayo kita baca 10 kali niat menghapuskan dosa, niat mengangkat Covid-19. Istighfar untuk diri, untuk pasangan hidup, untuk ahli keluarga, untuk sanak saudara, untuk masyarakat, untuk rakyat semuanya, untuk pemimpin dan rakyat semuanya. Ayo kita 10 kali. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. 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 Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. 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 Kalau dibaca dari Amanah Rasuluh lagi cantik ya. Baca awal dari Amanah Rasuluh dulu, kemudian sampai Sami'na wa ta'na, baca berulang kali. Begitu cara Rasul SAW, begitu cara sahabat baca Quran, cara orang saleh, poin-poin tertentu dibaca berulang kali. Rasulullah pernah sembahyang satu malam satu ayat saja diulang-ulangnya. Rasulullah pernah sembahyang di malam hari satu ayat diulang-ulangnya. Untuk siapa? Untuk umat. Rasulullah kasihan terhadap umatnya, lalu salat malam dibaca satu ayat mendoakan umat. Ayat 118 surah Al-Maidah. Ini relevan juga dengan kaedah mencegah Covid-19. Subhanallah. Ayat berapa tadi? Ayat 118 surah Al-Maidah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kita pun boleh baca nih. Doa yang dibaca Rasulullah dalam solat malam, dalam solat tahajud, mungkin ratusan kali, ribuan kali sambil menangis. Halaman 127 ayat 118. Bacalah sejarah, tengoklah hadis macam mana Rasulullah sembahyang malam mendoakan umatnya. Patutnya kita mencontohi. Kita menyahut panggilan Allah, kita menyahut panggilan azan. Bila azan subuh berkumandang kita sudah ada di masjid. Bila as-salatu khairum minan naum berkumandang di masjid kita sudah ada. InsyaAllah ya, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin wa an-nas ajma'in. Ihfazna fil hali wal ma'al. Ihfazna min kulli makruh wa min kulli su'. Rifa'anna al-bala'
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.